Halo semua, apa kabar? Aku Kim. Hari ini aku akan menceritakan siapa jodoh aku sambil makan martabak dan sate usus. Ini pertama kali aku coba martabak dan sate usus. Martabak aku udah tahu makanan ini zaman dahulu, tapi sayangnya aku gak pernah makan. Belum. Jadi ini pertama kali dan ini juga pertama kali. Tapi terlihat terlalu pedas. Aromanya pedas, ada banyak cabai-cabai. Dikit takut, tapi karena martabaknya bisa bikin lidah aku lebih tenang kalau ini begitu pedas. Oke, ayo coba buka martabak. Oh, wow, wow. Ini terlihat kayak apa? Telur banget kan? Ini dibuat dari telur dan sayur-sayuran. Aku kira ini kecap manis, sambal. Aku suka. Apa yang lebih enak kalau kalian makan martabak dengan kecap manis atau sambal? Ada banyak macam jenis macam-macam bukan sambal, martabak kan? Ada kayak punya cheese dan coklat atau ayam, tapi aku pesan ini kayak Madura, bilang kayak Madura, tapi aku kurang tahu kayak Maduranya gimana. Coba, aku akan coba dengan kecap manis dulu. Wing. Wing. Wow. Aku kira bentuknya kayak square, tapi lingkarannya. Oh. First bite. Enak rasanya, 100% sama yang aku membayangkan. Maksudnya enak sekali karena aku suka telur, aku suka sayur-sayuran. Tapi sos ini dikit pedas. Gimana ini pedas? Tapi gak begitu pedas. Usus time. Aku dikit takut tapi bisa. Enak. Pedas. Enak. Wah, aku suka tekstur, sangat kenyal dan dikit gurih juga. Martabak sama sate ususnya cocok banget, teman yang baik. Jadi
Hari ini aku akan menceritakan tentang jodoh aku. Siapa jodoh aku? Aku juga pun penasaran. Tadi aku ke Masjid Al-Akbar dengan temanku, dengan satu teman Turki, satu teman orang Indonesia. Temanku orang Indonesia berdua di masjid. Jadi aku dan teman Turki aku tunggu di sebelah dalam masjidnya. Ada banyak tempat untuk duduk, bisa istirahat. Ada orang yang juga tidur juga kan. Jadi aku juga duduk di satu tempat. Dan karena suasananya sangat suci dan gak ada orang yang bicara dengan suara keras, jadi aku juga pun diam-diam berbicara salam diam-diam dengan temanku. Jadi aku sedang berbicara, bilang, dan tiba-tiba satu bapak datang. Bapak, aku tak yakin umur dia, mungkin terlihat kayak 60-an, ya mungkin 60-an. Tapi dia bicara dalam bahasa Jawa. Tapi karena aku gak bisa bahasa Jawa kan, tapi aku bisa mengerti dikit. Jadi jujurnya aku mengerti cuman 80%. Tapi lumayan bisa. Jadi dia tiba-tiba datang ke kami dan dia nanya kepada aku kayak, kamu bintang sinetron di drama bla bla bla. Aku kurang tahu judulnya karena ini drama Indonesia, aku kurang tahu. Dalam judulnya ada kata langit, bla 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 langit. Jadi aku kira kayak, apa? Lagi? Dan dia bilang, kamu bintang sinetron di drama bla 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 langit. Jadi aku kaget dan enggak, aku orang Korea. Dan dia bilang, kamu orang Korea? Beliau pikir aku orang Indo. Apakah aku terlihat kayak orang Indonesia? Mungkin bisa. Dan dia kaget banget, jadi dia kaget. Kamu enggak orang Indonesia, kamu Korea. Jadi aku kayak, iya. Dan dia lebih kaget daripada aku dan bilang, aku kira kamu bintang sinetron drama bla bla ini. Jadi dia nanya. Jadi aku kayak, enggak. Dan dia sangat naturally duduk bersama. Jadi menjadi bertiga kan. Dulunya berdua, cuma aku dan temanku. Jadi menjadi tiba-tiba bertiga. Dan dia terus berbicara sesuatu. Tapi pertama kali aku gak bisa mengerti karena terlalu bahasa Jawa. Jadi aku kayak, dan dia mengerti ini dan aku kira dia ubah untuk bilang dalam bahasa Indonesia. Dan dia tiba-tiba bilang, dia kan maksudnya. Dia bilang, dia udah meninggal dunia 1 kali. Tapi hidup lagi. Dia bilang dia udah meninggal dunia selama 5 jam. Aku kurang tahu kenapa dia meninggal dunia dulu, tapi dia bilang kayak gini. Dia meninggal dunia selama 5 jam dan dia hidup lagi. Jadi aku kira, jadi maksudnya Anda udah meninggal dunia tapi hidup lagi. Gimana bisa? Dan dia bilang, ya bisa. Dan dia bilang dia juga bisa lihat masa depan. Ada kosakata untuk orang yang bisa lihat masa depan kan, tapi aku kurang tahu ini apa. Dan dia bilang kayak kalau dia melihat seseorang, dia bisa tebak sifat-sifat dia, gimana dia, masa depan dianya apa, kayak gini. Oke.
Jadi aku cuman reaksi, oh gitu, wow, keren, oh, karena harusnya bilang apa? Aku kurang tahu di sini. Dan apa ya, ada teman Turki, dia belum bisa bahasa Indonesia, jadi aku harus translasikan, tapi dia gak memberikan aku untuk translasi. Dia terus bilang, jadi aku kayak, cepat sekali, aku gak bisa mengerti semuanya. Tapi dia terus bilang sesuatu. Ini enak tapi terlalu pedas. Jadi aku harus makan satu persatu. Lihat cabenya banyak. Sejujurnya gak begitu pedas, tapi membuat kalau gigit cabai, rasa pedasnya kayak aku lebih suka martabak. Aku mau coba martabak jenis lain, kayak martabak kue, martabak keju, martabak coklat, ada martabak asin dan martabak manis kan. Dan temanku dia punya pacar, jadi tiba-tiba bapaknya bilang kepada temanku, kamu harus hati-hati untuk pacarnya. Tapi dia gak bisa mengerti kan, jadi aku translasi. Dia bilang pacarnya sedang berkencan dengan perempuan lain. Dia bilang ini enggak selingkuh, tapi kayak selingkuh karena dia berkencan dengan orang lain juga. Jadi maksudnya pacarnya punya 2 pacar perempuan. Kan masuk akal sih, mungkin. Dan dia juga nanya kepada aku, apakah kamu punya pacar? Jadi aku kayak, enggak ada. Dan dia bilang, kamu punya jodoh. Jadi aku penasaran kan, dan mulai menarik banget. Jadi siapa pak mana orang dari mana, di mana aku mau cari. Dan dia bilang orang Jerman. Tiba-tiba orang Jerman, dia bilang. Aku kira tentu saja dia akan bilang orang Korea, akan mungkin orang Indonesia kan, karena aku sekarang tinggal di Indonesia. Tapi dia tiba-tiba bilang orang Jerman. Ya, aku punya beberapa orang Jerman, teman orang Jerman, tapi sekarang jauh sekali dan gak ada hubungan dengan mereka sekarang. Jadi aku kayak, random banget kan. Jadi aku tanya, kenapa orang Jerman? Dan dia bilang kayak, ada satu orang Jerman, laki-laki yang suka kamu, tapi dia malu untuk berpacaran dengan aku. Jadi dia malu untuk jadi aku kayak, ini apa? Apakah aku harus percaya dia atau enggak? Apakah ini biasa di Indonesia ada orang kayak ini? Sebenarnya tadi dulunya aku dikit takut karena dia tiba-tiba duduk dan dia bilang dalam bahasa Jawa yang aku gak bisa mengerti, dan dia bilang kayak dia udah meninggal dunia. Jadi aku kayak pertama kali kayak takut, tapi semakin menarik. Jadi ini adalah salah satu pengalaman yang aku mengalami di Indonesia yang aku kira sangat menarik dan seru, karena jarang ada kesempatan untuk ketemu orang kayak gini di seluruh dunia kan. Dan apa ya, tapi dia orang yang baik, aku kira dia sangat ramah. Tapi yang
sangat apa ya, dikit aneh adalah dia gak berhenti berbicara. Jadi aku kayak oke. Dia terus bercerita tentang kehidupan dia juga, kayak dia udah selingkuh. Enggak selingkuh, dia udah berceria, betul kan? Dia udah berceria, cerai, maaf ya, dia udah bercerai dengan istrinya dulu. Kayak gini, jadi aku kayak gimana aku harus reaksi kepada cerita kayak gini, karena pertama kali ketemu dan baru ketemu kan, jadi dikit random, tapi ya aku senang. Jadi guys, dia bilang jodoh akunya orang Jerman, bukan orang Korea, bukan orang Indonesia. Oh, aku lupa makan. Aku kira aku bisa bikin martabak. Aku akan coba nanti bikin martabak. Telur dan ada mie juga di dalamnya kan. Aku mau coba sate usus versi bakar. Aku kira pasti lebih enak karena ini terlalu pedas bagiku. Cabai di mana-mana, ada kayak 100-an cabai kan, tapi enak. Ya kan, cabainya sangat padat, lihat. Dan aku mau mengambil video tadi di Masjid Al-Akbar, dan aku coba mengambil video tapi dia kayak menolak. Jangan, videonya gak bisa. Jadi aku kayak oke. Jadi gak bisa, sayangnya. Enak banget, kolaborasinya mantap. Terima kasih untuk mendengarkan cerita aku hari ini juga. Mantap word. Guys, kalian harus juga coba martabak sama usus, tapi yang lebih pedas. Aku akan kembali dengan video lebih seru dan menarik. Jadi jaga kesehatan, jangan sakit, selalu sehat dan bahagia guys. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Tatang.